Assalamualaikum, ini melanjut sharing sebelumnya ya. Kalau yang ngerasain udah praktek fasting lumayan intens, tapi buahnya berupa autofagi dan seterusnya kerasa samar-samar. Untuk menyikapinya, kemarin kita udah sharing beberapa tips tuh ya. Pertama, mantapin dulu sisi spiritualnya, kemudian kuatkan kesabaran sebagai satu kunci untuk sukses, kemudian dengan bantuan komunitas ya untuk memperkuat kebersamaan sosial, kemudian tingkatkan ilmu dan pemahamannya tentang autofagi. Dengan pembiasaan, dijadikanlah kemudian jurus-jurus itu sebagai bagian dari rutinitas dan gaya hidup. Cobalah bisa-bisa dikuantifikasi, diperkuat lagi autofaginya dengan kombinasi jurus-jurus sehat yang lain. Nah, yang nomor 6 dan 7 kemarin itu baru sekilas-sekilas. Yuk sekarang kita ulas lebih lanjut. Disclaimer dulu nih ya, walau melengkapi yang kemarin, ini tetaplah tidak dimaksudkan untuk komprehensif, harap maklum. Jadi ya, namanya sehat tuh kayak apa sih? Salah satunya itu tercermin waktu kita check up kan ya. Biasanya tuh ya, dalam kaitannya dengan autofagi, kalau kita rutin fasting gitu ya, dan fastingnya benar, pas check up ada beberapa marka yang membaik, khususnya yang terkait dengan sindrom metabolisme atau minimal sekitar itu. Itu asam urat gitu ya. Terus gula darah yang tercermin dari marka HbA1c. Seenggaknya kita udah bahas 2 kali tuh betapa pentingnya HbA1c ini atau marka gula jangka panjang untuk kesehatan kita secara umum. Kalau fasting kita benar, intermittent fasting atau extended fasting, autofaginya dapat, HbA1c-nya akan kejaga loh. Kalau tadinya jelek jadi membaik, kalau udah baik jadi relatif stabil, baik aja terus. Kalau memburuk lah bisa jadi itu pertanda healing kita nggak terlalu jalan dan mestinya termasuk autofaginya juga nggak terlalu jalan. Berikutnya, kalau skor kolesterol nggak terlalu perlu untuk dilihat secara sendiri-sendiri, tapi perlu dicermati rasio antara trigliserid dengan HDL kolesterol. Ini juga pernah kita bahas. Dia ini bisa jadi gambaran kebugaran metabolisme kita dan seberapa dekat atau seberapa jauhnya kita dari serangan kardio atau stroke mendadak kayak gitu. Kalau dari waktu ke waktu rasio ini memburuk, itu juga pertanda bahwa healing kita nggak terlalu jalan, yang itu berarti autofagi juga nggak terlalu dapat sih walaupun kita praktekin fasting-fastingnya. Terusnya lagi itu kita mesti punya ancer-ancer apakah kita ada bakat-bakat fatty liver atau resisten insulin. Ini bisa dicek antara lain pakai indeks trigliserid glukosa yang rumusnya gampang banget dan dulu pernah kita bahas juga. Hitam sama yang tadi, kalau autofagi kita nggak terlalu jalan, dari waktu ke waktu, indeks trigliserid glukosa kita akan cenderung gonjang-ganjing atau memburuk. Hati-hati tuh, persisnya bisa dicek lagi video yang lalu ya. Antara lain itu tuh, bisa juga dicek berat badan, lingkar pinggang, tensi, atau yang lainnya lagi. Dan dari situ bisa dikira-kira kaitannya sama autofagi dan fasting. Kalau mau lebih canggih, bisa ngeceknya itu ke 9 marka darah yang dulu kita pernah ulas dalam kaitannya dengan estimasi umur biologis. Izin ini nggak diulang-ulang lagi, tapi silakan aja yang penasaran mengecek di video yang lalu. Itu ya kalau yang sifatnya kuantifikasi. Nah berikutnya gimana kalau mau pakai jurus kombinasi? Apa aja sih jurus yang bisa dipakai? Nah ini macam-macam. Tapi sebelum ke situ kita lihat fenomena yang kemarin itu ya. Untuk menggerus keambiaran, autofagi itu perlu waktu lama kan ya. Dan nurun, naik, ambiar lagi. Nurun, naik lagi. Kayak gigi gergaji gitu. Walhasil kemarin kita ilustrasikan dalam 8-9 bulan baru deh kerasa melandai signifikan, tapi itu kalau beneran konsisten terus, istiqomah terus dalam jangka lama. Andaikan bolong 1-2 kali aja, bisa-bisa 8-9 bulan itu keambiaran masih sekitar setengahnya atau bisa aja lebih. Capek kan ya kalau kayak gitu. Udah segitu lama tapi serasa gitu-gitu aja, mandek. Nah, demi untuk lebih cepat meredam keambiaran, maka ya udah, kalau jurus autofaginya bisa dikombinasikan dengan jurus lain, hasilnya bisa tampak lebih nyata nih. Izin untuk diilustrasikan lah ya. Sekali lagi ini sekedar ilustrasi. Semulanya, extended fasting kita itu bisa ngecengin autofagi hingga menekan keambiaran 40%. Jadi habis mempraktekin jurus itu tersisa 60%, tapi habis itu saat rehat keambiaran naik lagi sekitar 40% juga. Nggak balik semula sih, tapi rada deket. Nah, idealnya ya, yang pertama itu kita punya jurus kombinasi yang bisa meredam separuhnya gitu. Karena nggak 40% tapi 45% aja. Nah gitu, saat membal baliknya, kalau bisa juga jangan 40-45%, tapi bisa diredam lagi jadi cuma 30% katakanlah. Widih, kalau bisa gini, dalam waktu 2 bulanan aja, serasa udah signifikan tuh, insya Allah udah lebih berasa. Tentu aja ini tidak bisa disebut instan juga. Cuma karena nggak sesamar yang autofagi tok, yang meraktekin bisa lebih semangat tuh.
Ujungnya juga untuk bikin keambiaran melandai, jangkanya bisa cuma setengahnya dari semulanya. Nah, terus jurusnya itu apa aja? Izin ini cepat aja lah ya, karena macam-macam jurus jangka panjang, dapat kita ulas. Tetap aja di sekitar situ. Pertama ya, pertajam si fastingnya itu sendiri. Kalau yang semula baru intermittent fasting, coba aja dikencengin dengan extended fasting. Begitu sebaliknya, kalau yang extended fasting melulu bisa terlalu keras, perlu dibalance dengan intermittent fasting. Harian, setiap hari, yang agak ringan tapi persisten. Soal fasting-fasting yang salah kita juga pernah bahas. Kedua ya, pertajam pola makan. Bisa belajar dari proper human dietnya Dr. Ken Berry atau plant-based diet atau Mediterranean dietnya Dr. Walter Longo, atau pola dietnya orang-orang di Blue Zone, atau sukanya apa. Yang jelas, gula karbo, junk food, dan asupan toksik yang bikin inflammation, oxidative stress, radikal bebas mesti diredam, lalu asupan-asupan yang bagus tercukupi. Ketiga, super healing yang biasanya dapat dari tidur dikencengin juga, yaitu dengan menjaga sebaik-baiknya kualitas tidur. Tidurnya sedapat mungkin lebih sorean kalau mau healing optimal. Durasinya memadai, pulsnya memadai, pantang begadang, dan seterusnya lah ya. Sering kita bahas. Coba ya, tidurnya kurang dari jam 9 udah tidur. Terus durasinya 6,5 jam atau lebih. Praktekin seminggu berturut-turut atau lebih dikit dari seminggu. Terus setelah 3 itu yang lain-lain silakan aja. Bisa pakai jurus kombinasi yang kemarin kita udah ulas. Plus juga bisa dicermati lagi. Soal healing secara umum, yang perlu menjadi perhatian itu apa? Setidaknya ada 7 biang kerok atau root cause gitu yang harus menjadi perhatian. Intinya sih, entah lewat autofagi atau lewat jalur apapun, yang penting sebisa-bisa kita mesti berusaha untuk sehat dan lebih sehat lagi. Itu aja lah ya. Terima kasih.